situ sekamar. Iya, gue dengar, jadi gue langsung dengar udah dikelasin. Kenapa gimana? Wah, cerita keadaan lo sampai diliatin cangkang ini lo kan. Ini besi semua ini. Cyborg gua. Ya, itu. Jadi ini bukan dijahit, ternyata di staples. Pindahin ke rumah sakit yang kedua, baru dioperasi. Awalnya gue itu masuk jam berapa, maksudnya langsung dioperasi. Tapi nggak dioperasi, men, soalnya pada takut nggak bayar. Soalnya emang gara-gara kemarin gue memang lebih dekat sama Allah sih, banget sih. Jadi sebenarnya apa yang lo inginkan? Kalau seandainya nih Lan, kemarin itu lo benar-benar dipanggil sama Allah untuk menghadap sama Allah, gimana? Gimana ya, nggak tahu. Kalau udah dipanggil mah ya udah nih, emang udah takdir ya gue mati umur 24 berarti. Lewatin neraka lo, timbang dulu ya. Timbang dulu sih lupa gue. Lo ya kira-kira lo udah siap belum untuk ketemu sama yang menciptakan lo? Belum lah, men. Belum lah, orang tua gue aja belum di titik yang gue pengen bikin bahagia, gimana mau ngadep itu. Itu makanya, terus lalu kenapa lo masih memungkirin dan lo masih bingung? Apa yang lo cari? Soalnya gue nggak mau kayak nerima rasa-rasa aja gitu, tanpa lebih tahu gitu. Tapi lo tahu sebenarnya di hati lo. Di hati gue tuh kayak mau menerima pelan-pelan. Lo mau menerima pelan-pelan dengan semua yang udah Allah berikan kepada lo, yang udah lo berikan pertama kehidupan lo, dari semuanya 1 milimeter lagi mata lo buta, kepala lo kebuka, lo bisa nabrak sampai masuk ke Too Fast Furious. Dan lu masih bilang kalau gua pelan-pelan akan. Kalau kejadian sih gua udah ikhlas. Bukan, maksud gue lebih tepatnya lu mau menerima pelan-pelan proses kan, maksudnya lu menerima Allah gitu di hati lo gitu. Yang sebenarnya Allah itu udah ada di hati lu dari dulu. Iya, kalau itu gua ngerti. Bukan menerima Allahnya sih ya. Apa kayak kebiasaan yang setiap hari nggak akan gue rubah, ya berpikir lebih positif gitu-gitu sih Pak. Siapa yang punya pikiran? Yang memberikan lo pikiran yang harus positif semuanya? Allah. Jadi Allah ngerti bener. Berarti kemarin tuh disentil sama Allah gue ya. Tuh, sekarang udah bagus pikirnya kayak gitu kali. Tapi gue masih bersyukur sih. Lo sadar gak sih kalau jawaban itu semua ada di diri lo? Ya semuanya udah ada sebenarnya jawabannya. Sebenarnya tuh step-stepnya ke depan itu udah tahu gitu harus ngapain, cara nerimanya harus kayak gimana. Cuma masih ada yang kayak ganjil juga kayak gitu. Apa tuh yang ganjil? Sikap gue yang terlalu bodoh amat sih. Sikap yang terlalu bodoh amat? Iya, bodoh amat. Sama semuanya, bahkan sama untuk agama lo pun juga lo enggak pun kalau itu enggak. Orang-orang ke gua terus kayak ngomongin gue di belakang gitu kan gue bodoh amat. Bagus dong. Iya, terlalu bodoh amat jadinya. Bagus dong. Mungkin bagus, tapi ada kayak di satu titik gue juga harus kayak oke, this is enough gitu. You have to stop gitu. Teman-teman gue juga soalnya sampai ngomong kayak gitu. Jadi lo harus memperhatikan juga gitu. Tapi approaching juga nggak pakai emosi. Coba omongin baik-baik kayak gitu tuh udah harus, apalagi umur gue 24 kan sekarang. Kemarin kan kayak tadi juga tuh orang diomongin orang. Paling gue kayak gitu mulu tuh dulu. Soalnya nyokap gue tuh nggak kelakuannya nggak gitu. Namanya mereka tuh care banget sama diri sendiri. Gue jadi nggak tahu bodoh amat tuh dari siapa, asli nggak tahu. Ini adalah suatu hal yang menarik menurut gue. Ketika gue pun juga sama kayak lo, kita sama Brom namanya. Kita Texas banget, ya kan? Kita rock and roll banget ya kan? Di zaman memang kita syuting segala macam. Gitu. Udah tahu lah tongkrongan. Tahu lah kayak tongkrongan kita kayak gimana gitu ya. Tapi yang membuat gue sekarang berpikir gitu. Lo tahu nggak sih kalau jantung kita ini 1 menit berapa kali berdetak? Lupa berapa? 800 kali. Dalam 1 jam berapa kali kita jantung kita berdetak? Kalau dikaliin mah. Kalau 8.000 kali. Ya. Nah ketika jantung lo berhenti 1 detik, dari. Terus siapa yang ngatur jantung kita ini? Ya Allah. Masih sombong gitu. Karena lo udah sadar, lo yang ngomong sendiri, betul kan? Lo udah bilang sama gue, barusan sama Iris, sama semuanya kalau ya ini semuanya gue pengen baik, tertata, umrohin nyokap. Which is itu semua adalah nilai-nilai baik, perilaku yang baik, keinginan hati lo yang baik sekali, harapan lo. Nah harapan lo bisa seperti itu, siapa yang memberikan harapan lo sampai terbuka pikiran lo untuk menata hidup lo, umrohin nyokap lo, siapa yang memberikan? Kayaknya Allah juga sih. Lalu kenapa lo nggak minta sama? Itu tiap malam. Sekarang tiap malam gue minta. Tiap malam, tapi Allah mintanya 5 waktu. Iya, itu pengen banget gue jalan gue terus. Kenapa? 5
Buat lo berat apa? Nggak tahu. Masih badan gue masih berat aja gitu. Pengennya sih ya lancar-lancar aja bro. Pengennya. Tapi boleh nggak kalau gue bilang sebelum kita ngobrol ini, nyokap lo pesen sama lo, yang paling sebelum nyokap lo ini kan apa? Ya, supaya lo bisa lebih baik. Oh iya. Lebih baik dalam apa? Dalam agamanya kan. Demi Allah nyokap lo. Tanya. Ya kalau nyokap ngomong gitu gue nggak heran sih. Kenapa? Soalnya nyokap gue di keluarga gue nih, nyokap gue yang paling dalam. Oke, kalau memang seperti itu, berarti apa yang dibutuhkan sama nyokap lo sebenarnya? Supaya anak lebih baik ya. Berarti bukan umroh. Enggak. Iya. Cuman itu keinginan gue. Simpel aja dulu deh sebelum lo bisa umrohin gue. Simpel aja dulu deh, lo bisa berbuat baik dan gue bisa melihat lo kembali kepada agama lo, kembali kepada Tuhan lo. Gue lah ya, percaya apa enggak kalau gue di posisi lo lah dan lo diberikan kehidupan lagi. Masya Allah, gue nggak tahu deh kayak gimana gitu. Gue sekarang kaget dulu pas lo bilang gue masih belum ikhlas dan masih mencoba pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan dan kenapa harus mencoba pelan-pelan untuk menerima? Karena pada dasarnya lo udah dikasih kehidupan. Men, mata lo udah gak buta, kepala lo udah kebuka. Orang semua mikir lo udah mau mati, men. Gue udah nangis, gue adalah orang yang paling ngejar kali nangis melukin nyokap lo. Dia ada di sana. Gue udah mengikhlaskan lo, ya udahlah. Ya kita udah sama-sama. Gue ngomong begini. Kita udah sama-sama syuting, stripping bareng, kita sama-sama wah gila-gilaan bareng semuanya gitu kan. Gue berasa banget di situ ketika lu, gue harus mengikhlaskan. Ya. Dan gue merasakan banget perasaan nyokap lo. Ini gue juga. Tapi Allah kun fayakun cuman 2 hari, berapa hari tadi lo bilang? Tanya sama semua orang di dunia ini 1 banding 1000 yang dapat kesempatan. Iya, itu dokter sendiri juga ngomong. Lalu kenapa Fabi Ai ala irobikum atau kaziban? Apalagi mau mendustakan? Sebenarnya sih apalagi mau mendustakan? bukan mau gue dustain nih, cuma gue juga mau menerima itu nggak mau tergesa-gesa juga. Gue pengennya semuanya ikhlas, gue nya semuanya serba ikhlas ya. Pelan-pelan, nggak mungkin dong langsung orang berubah atau malu juga walaupun habis kecelakaan dulu gitu. Ya ada step-stepnya juga gitu. Berubah dalam arti berubah menurut gue ya, berubah itu bukan dalam arti gue aja nggak ngerasa kalau diri gue udah berubah. Gue nggak, sama aja gue masih sama kayak kemarin gitu. Maksud gue perubahan seseorang itu bukan dari dalam diri lo yang gue udah berubah 100% mungkin enggak. Saya tetap ngerti gue ya, tapi orang lain yang akan melihat lo bagaimana menurut sudut pandang lo gitu. Perubahan lo bagaimana. Nah menurut gue sekarang ini ya lo bilang gue udah 24 ya kan, which is lo udah dewasa ya kan? Dan lo udah harus bisa menata masa depan lo ya, seperti lo bilang tadi, menata hidup lo, goals lo. Siapa yang bisa menyelesaikan itu semua? Ketika lo misalkan lo udah menata hidup lo udah ini goals gue ini segala macam bla 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 bla, tapi Allah berkehendak lain. Lo nggak minta sama Allah ya Allah nggak mau ngasih apa-apa sama lo. Apa yang terjadi sama dia? Yang gue tahu ya, Allah itu ngasih bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuh. Nah, apa yang kita butuh? Nah, sekarang lo membutuhkan nggak? Membutuh Allah nggak? Allah itu selalu butuh. Jadi saat ini lo sudah melakukan itu dan mau menuju ke sana. Gue senang banget lo, tau gak? Gue sahabat lo, abang lo dalam sinetron atau siapapun ya, gue bisa jadi siapapun buat lo. Gue sebagai sahabat lo, gue gak mau cuma buat Evan doang. Gue gak mau cuma pengen kita mabok-mabokan, kita pengen jalan, kita pengen itu. Gue gak mau. Gue pengen ngajak lo kepada sesuatu hal yang penting men di dalam hidup lo. Kita gak perlu menjadi orang lain, kita gak perlu untuk berubah seakan-akan pakai peci, pakai gamis, nggak perlu. Kita cukup jadi orang biasa seperti diri kita, yang mana hubungan lo sama Allah itu cuma hati lo sama Allah. Sadar gak sih kalau pertanyaan gue itu semua dan jawaban yang lo lontarkan itu adalah step-step yang perlu lo lakukan. Dan dalam step-step yang perlu lo lakukan ada nama Allah dalam hati lo. Lo sadar atau nggak sadar, lo mengatakan ya step-step gue ini semuanya karena Allah. Lo paham? Lo dibilang gue udah berubah saat ini pelan-pelan, proses gue udah nggak ini, alhamdulillah banget gue senang banget sumpah. Gue senang banget lo bilang katanya gue udah nggak mabok lagi, gue udah nggak mau begini lagi. Sayangnya gue senang banget. Kenapa? Lo saudara gue nih. Gue pengen hidup ini sebentar. Lo 24 kemarin hidup lo hampir mati nih. Ketika lo mati, karena maut tidak ada yang melihat umur gitu.
Kalau meninggal sana, apa yang bisa lu tawarkan gitu loh. Sedangkan kehidupan kita aja, kemarin aja, coba lo flashback hidup lu lagi kemarin segala macam, bagaimana? Lo nggak usah ngeliat ngomongin masalah neraka jauh-jauh, lo bakar aja nih tangan lo. bukan Lo bakar berapa? Panasnya minta ampun ya. Bukan itu yang gue pikirin. Nah, kebayang nggak? Keluarga gue kayak gitu. Nah, kayak masih ada janji yang belum gua Selesaikan nih gitu-gitu. Ada kayak nggak tenang. nggak tenang. Ya kan, padahal kita ingin meninggal tuh meninggalkan dengan tenang, damai, ya kan, selesai semua sama urusan dunia. Nah, yang dunia ini yang memiliki ini siapa? Ya ini semuanya siapa? Ya kenapa kita nggak minta aja sama Allah? Kita minta aja semuanya sama Allah, dan gue yakin hati lo itu baik. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? 1:1000 orang bisa diberikan kesempatan kayak lo. Berikan kesempatan kayak lu terus 1:1000 men. Tandanya lu tahu itu Allah sayang banget sama lu, dan lu tahu gue bisa datang sekarang ini dan bisa ngomong sama lu seperti ini gitu kan. Bukan karena gue yang ngomong, bukan karena gue udah mempersiapkan kata-kata gue, oh gue mau ngomong ini sama lu gitu kan. Bukan. Ini bener-bener spontanitas aja gue ngomong sama lu. Cuma mau ngajak lu untuk berpikir gitu. Dan secara tidak langsung alam subconscious lu tuh udah mengatakan kalau ya yang lo butuhkan cuma sebenarnya udah ada jawabannya di sini sebenarnya. Kita nggak perlu diceramahin. Orang kayak kita diceramahin kabur men. Betul nggak? Kita diceramahin, malah kita diceramahin dia, betul nggak? Ya kan? Dia udah memberitahukan semua stepnya dia, goalsnya dia, keinginannya dia, semuanya itu adalah sifat-sifat Allah dari nama-nama Asmaul Husna. Lo udah bilang itu semuanya tanpa lo sadar atau lo nggak sadar. Jadi sebenarnya diri lo tuh bener-bener baik, pure banget. Cuman yang membuat lo ini ada mungkin lingkungan kemarin, lingkungan lo, teman-teman lo yang mengajak lo kepada duniawi. Bukan berarti kita meninggalkan duniawi, tetap kita entertainment kok, kita terhiburan semuanya. Tapi gue cuma pengen mengajak lo berpikir lebih dalam lagi, karena itu yang gue pun juga seperti begini kan, ya sama guru gue. Mau buat gue belajar berpikir. Oh iya ya, Islam bukan berarti itu orang Arab, Islam bukan berarti harus pakai gamis setiap hari, harus begini setiap hari, bukan. Islam adalah the way of life, jalan hidup, jalan kehidupan, bagaimana cara lo hidup di dalam di dunia ini, ya kan? Biar lo merasa tenang, merasa damai ketika lo urusan lo udah selesai di dunia ini. Nyokap lo nangis nih di sini. Nih mau ditanya sama Mama Iris, dia bilang pengen banget ngeliat lo itu betul-betul nggak perlu sama teman-teman yang ngajak lo kepada keburukan. Pengen banget ngelihat lo itu bisa mama lo nggak pengen umroh. Bukan itu yang tujuan utamanya di pengen umroh. Itu mah lahir iya. Dia pengen anaknya lah, pokoknya bener jadinya. Kalau lo emang sayang lo nyokap lo, tunjukin dong. Buat nyokap lo itu semuanya. Beruntung nyokap lo masih hidup men. Lah gue udah nggak ada, nyokap gue udah meninggal, umur gue 11 tahun. Gue nggak ngeliat nyokap gue nggak tahu rasanya gimana gue sekarang saat ini, posisi gue seperti ini. Gue nggak tahu bagaimana nyokap gue ngeliat. Gue pengen banget kita sama-sama berkreasi, memberikan hiburan yang positif, hiburan yang bisa mengedukasi semua orang agar terinfluence sama tindakan yang kita lakukan. Megang palas kan aneh banget sih. Udah luar biasa deh pokoknya. Wah ya alhamdulillah sih men, masih dikasih masih bisa normal begini lah sekarang. Yang bilangnya hampir buta, hampir bilang penciuman, ya hampir apa namanya, banyak lah pokoknya. Sekarang sih, ya mukjizat sih. Dokternya sendiri bilang mukjizat. Lu tau gak sih ini gua dipisah beda rumah sakit sebelum dioperasi. Dipisah pas sebelum dioperasi itu ini dibiarin dulu ngembang lagi. Jadi kepala gua sama badan gua seperti pisah gitu kan, kurang lebih seperti itu. Maksudnya? Kepala? Bagian sini itu kayak diangkat dulu, terus dipisah sama badan gua, terus dimasukin tempat apa gitu biar ngembang dulu kalau salah sih gitu. Pas sudah kira-kira pas baru dioperasi. Gila, luar biasa. Luar biasa.
Sahabat Ais, kejadian yang dialami sama Dilan Karedu itu betul-betul 1:1000. Yang seharusnya sahabat Ais bisa mendapatkan pelajaran yang berharga banget. Kalau pertama, Jangan ngantuk. kedua, Apa? kedua supaya ini adalah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengingatkan, bisa lebih dekat lagi sama Allah. Yang ketiga, Dan ketiga, dan yang ketiga sampai ketemu di selanjutnya. kita sebenarnya mau berterima kasih sama Dylan. Thank you banget Dylan udah mau berbagi Dylan, tapi- kita cerita ini. Yes, tapi Dilan, is that okay kalau misalkan gue cerita yang barusan akan gue sharing kepada teman-teman semuanya? Kalau menurutku sih nggak apa-apa. Betul. Soalnya dari hati semua itu. Dari hati. Dan karena kalau misalkan lo memang keberatan atau aduh gue nggak enak, Nggak apa-apa, nggak ada- kita aman. nggak apa-apa karena gue akan nggak usah akan gue post gitu. Tapi kalau memang lo ini memang betul-betul pengalaman lo menjadi pengalaman yang berharga supaya lo bisa bagikan kepada orang-orang, which is lo akan dapat amal jariahnya. Orang-orang bisa ngambil pelajaran dan dia yang akan lo amalnya untuk lo. Ya kalau gue berpikirnya kayak gitu sih. Emang gue juga pengen ngasih awareness ke semua orang yang membawa kendaraan. Please, gue tahu berpikirnya awal itu ngantuk-ngantuk dikit terus berani bawa mobil atau motor atau kendaraan. Jangan sampai kayak gue. Jangan sampai. Safety first. Safety first. Oke sahabat Ais, terima kasih udah nonton vlog yang sangat-sangat edukasi ini. Semoga bisa dapat pelajaran untuk kalian semua. Dan buat kalian semua yang suka sama konten kami, jangan lupa untuk apa? Subscribe. And also like and comment ya guys. And see you guys di Vlog vlog berikutnya. berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.